Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Dr. Edo Wirachandra, spesialis THT dan bedah kepala leher. Oke, kali ini kita akan membahas perihal beberapa pertanyaan mengenai vaksin yang masuk ke kolom redaksi. Nah, ada suatu pertanyaan yang mengganjal untuk kandungan-kandungan vaksin dan jenisnya ini ada beberapa yang masuk ke Indonesia ya, diantaranya ada 7 kalau nggak salah itu memang kita akan kupas tuntas isi-isinya apa saja dan bagaimana nanti ke depannya. Oke. Nah, apa saja sih mungkin yang vaksin yang bisa nanti akan diterbitkan atau dipakai di Indonesia itu kita bedakan berdasarkan asal negaranya ya, mungkin akan lebih mudah. Nah, untuk vaksin yang pertama kali masuk ke Indonesia itu yang kita ketahui adalah Sinovac memang. Sinovac ini dibuat oleh perusahaan dari Tiongkok dan dia juga dibarengi ada Sinopharm juga. Itu sama produksinya dari Tiongkok. Nah, kedua vaksin ini diberikan pada rentang usia yang direkomendasikan WHO itu 18 tahun sampai 85 tahun. Kandungan isinya sebetulnya virus dari COVID-19 yang dilemahkan atau dimatikan, sehingga nanti bila diberikan kepada tubuh kita akan merangsang pembentukan imunitas atau antibodi dari tubuh kita untuk pertahanan apabila suatu saat nanti ada virus yang serupa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada lagi yang produksi Amerika, ada beberapa itu diantaranya dari perusahaan BioNTech itu ada jenis Pfizer ya dengan Moderna, dan ada juga Novavax itu dari Amerika tuh. Nah, untuk Pfizer dan Moderna ini kandungannya hampir serupa namun beda pabrikan saja, yakni teknologi messenger RNA, suatu kode genetik dari virus COVID-19 yang disuntikan ke dalam tubuh atau divaksinkan ke dalam tubuh sehingga nanti akan merespon rangsangan pembentukan imunitas bagi virus COVID-19 ya. Nah, itu kemudian ada juga Novavax. Novavax di sini itu perusahaan Amerika juga, namun dia berbeda dengan Pfizer dan Moderna karena dia menggunakan protein subunit dari permukaan luar virus COVID-19 atau spike protein ya. Nah, itu yang diekstrak terus kemudian disuntikan ke dalam tubuh kita untuk menimbulkan respon atau rangsangan pembentukan imunitas atau daya tahan terhadap virus COVID-19 ke depannya. Nah, kemudian ada juga yang AstraZeneca. Nah, AstraZeneca ini asalnya memang dari perusahaan Inggris. Di sini AstraZeneca menggunakan bahan dasar itu virus aktif ya, yang diketahui adenovirus merupakan suatu virus flu yang tidak berbahaya. Nah, namun direkayasa secara genetik rekombinan dan itu kemudian disuntikan ke dalam tubuh kita untuk menimbulkan nanti respon imun ya. Nah, untuk yang produksi lokal yang kita sudah terima informasinya memang sedang dikembangkan saat ini adalah vaksin merah putih juga. Nah, vaksin merah putih ini melibatkan beberapa institusi di tanah air yang seperti lembaga Eijkman, terus kemudian ada ITB, UI, Unpad, kemudian UNER. Nah, itu sedang mengembangkan. Kemungkinannya memang merupakan virus strain lokal dari COVID-19 yang dinonaktifkan atau dimatikan ya. Itu hampir sama prosesnya dengan Sinovac atau apa namanya, Sinovac dengan Sinopharm ya yang dari Cina itu hampir mirip. Nah, ada satu lagi yang vaksin Nusantara. Nah, vaksin Nusantara ini waktu Menteri Kesehatan kita, Dr. Terawan, mantan Menteri Kesehatan ya, itu mengembangkan vaksin Nusantara ini. Cuman yang diketahui vaksin Nusantara ini memang dari BPOM belum menerbitkan uji klinis untuk tahap 2-nya karena diketahui belum memenuhi prasyarat-prasyarat untuk pembuatan vaksin yang baik. Nah, itu yang bisa kita tunggu nanti. Dan memang saat ini masih beberapa negara juga berlomba-lomba untuk
membuat vaksin ini supaya penduduknya atau rakyatnya bisa kebal atau terbentuk herd immunity ya daripada virus COVID-19 ini. Nah, untuk vaksin merah putih ini dari infonya sih memang akan rampung masalah uji klinisnya pada kuartal keempat tahun 2021 ini. Sehingga nanti mungkin bisa diproduksi massal dan mungkin di awal-awal tahun 2022 sudah bisa digunakan. Nah, karena menggunakan strain lokal dari virus yang ada di tanah air kita, diharapkan dia memiliki efikasi atau kemampuan pembentukan antibodi yang lebih bagus daripada vaksin yang dari luar. Nah, itu ya, ada beberapa jenis vaksin yang mungkin generasi Z mesti tahu. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan yang masuk ke kolom redaksi, yakni apa sih rapid test antibody itu? Nah, sebelum menjawab itu kita mesti ketahui virus COVID-19 ini setelah masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran pernafasan, misalkan dari hidung, terus area-area saluran pernafasan atas, dia akan dikenal sebagai alergen ya, atau antigen ya, antigen. Nah, antigen ini nanti akan merangsang tubuh itu membentuk suatu antibodi. Nah, makanya ada pemeriksaan nanti rapid antibody. Nah, imunitas tubuh kita atau tentara tubuh kita yang dibentuk yaitu antibodi tadi, nah itu bisa dideteksi melalui pemeriksaan rapid antibody ini. Jadi kalau sebelumnya kita terserang COVID-19, terus COVID-19 itu virusnya disebut antigen, kemudian respon tubuh kita itu disebut antibodi. Nah, antibodi itu nanti yang akan diperiksa apakah ada dan jumlahnya berapa, dan dia tidak menghasilkan level ya atau tingginya kadarnya berapa, namun dia hanya positif, reaktif atau non reaktif ya. Nah, cuman antibody ini, rapid antibody ini memang awal-awal dulu yang pertama kali dikerjakan, namun memiliki akurasi yang rendah ya untuk mendeteksi adanya infeksi COVID-19 yang aktif gitu. Nah, biasanya sampelnya diambil dari darah. Jadi kita diambil darahnya, terus kemudian di centrifuge. Nah, itu dari supernatannya paling bagus ya, kemudian dimasukkan ke kaset itu dan nanti dibaca antibodi yang terbentuk akibat infeksi COVID-19 itu. Nah, kalau positif disebut reaktif, kalau tidak memberikan hasil ya disebut non reaktif gitu. Nah, selanjutnya ada lagi nih yang disebut rapid test antigen atau yang kita lebih pahami dengan swab antigen. Nah, itu sampelnya diambil dari swab saluran nafas kita ya, dari hidung, bisa kedua hidung sampai ke area nasofaring. Nah, itu di swab dengan alat khusus untuk alat swabnya, brushnya itu. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam pelarutnya, terus kemudian dimasukkan ke dalam kaset baca. Nah, mungkin yang di sini dia bisa dibaca lebih cepat. Rapid test antigen ini adalah antigen, yakni antigen dari virus COVID-19 itu yang diketahui dan terswab, itu akan bisa langsung terbaca oleh media atau kaset yang ada di kit pemeriksaan itu. Ya, setelah di swab, apabila ada virus COVID-nya itu disebut antigen. Nah, nanti dia akan terbaca oleh kaset itu kalau ada antigennya tadi. Nah, hasilnya sama, reaktif, non reaktif itu. Nah, kalau reaktif ya berarti kita sedang mengalami infeksi COVID-19 ya. Kemudian bisa dibaca juga lebih cepat, sekitar 30 menit, 20 sampai 30 menit itu sudah bisa kita baca hasilnya. Namun ada lagi yang lebih akurasinya lebih tinggi, yakni PCR swab dari SARS-CoV-2 virus atau COVID-19 ya. Nah, jadi akurasinya lebih besar daripada rapid antibody, namun masih di bawah dari PCR swab dari COVID-19 itu ya. Kemudian ada lagi yang disebut swab PCR SARS-CoV-2 virus atau COVID-19. Nah, swab PCR ini adalah sampelnya diambil dari swab saluran nafas atas kita, dari hidung maupun dari tenggorok. Kemudian
sampelnya akan dikirim ke laboratorium dan diproses. Biasanya eh, dia akan mendeteksi pola-pola genetik dari virus COVID-19 ini. Jadi bisa dibaca dalam 1 sampai 7 hari biasanya ya. Nah, jadi lebih lama namun lebih paling akurat dan pemeriksaan yang sangat direkomendasikan saat ini. Kadang-kadang ada yang viral load-nya kecil itu tidak terbaca oleh rapid antigen, namun dengan PCR dia bisa mampu mengetahui itu. Kan kadang-kadang ada orang yang terinfeksi tapi tanpa gejala atau yang disebut OTG. Nah, itu kadang-kadang berbahaya juga. Nah, apabila ada orang tanpa gejala namun memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID misalkan, atau udah mulai ada gejala nih, yang paling bagus yang direkomendasikan adalah pemeriksaan PCR swab tadi gitu. Kemudian ada pertanyaan yang cukup menarik. Nah, kalau mau vaksin, perlu nggak sih dites PCR dulu atau dites antigen dulu? Nah, dari penelitian, bila orang tidak memiliki gejala, misalnya, itu bisa divaksin ya. Misalkan dia ada infeksi COVID, tapi tanpa gejala. Nah, itu juga sebetulnya bisa divaksin. Cuman kelemahannya imunitas yang terbentuk itu mungkin lebih rendah dibandingkan orang yang tidak memiliki infeksi COVID, karena pada saat itu tubuh sedang aktif melawan virus COVID-nya, namun tidak bergejala. Dan biasanya kalaupun diberikan vaksin tidak akan menjadikan langsung dia berat ya infeksinya. Nah, kemudian yang diingat juga pada pasien-pasien atau orang tanpa gejala yang memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19 atau yang memiliki gejala misalkan meriang, demam atau sakit kepala yang seperti gejala-gejala COVID ya pada umumnya. Nah, sebelum menerima jadwal itu bagusnya sih direkomendasikan untuk tes dulu gitu. Namun bagi orang-orang yang tanpa gejala, tidak ada riwayat kontak, itu bisa dilakukan vaksin ya. Cuman itu tadi wanti-wantinya. Jadi tidak ada panduan khusus untuk langsung dites dulu sebelum menerima vaksin ini gitu. Ya, kalau bergejala silahkan boleh dites dulu, atau tidak bergejala namun ada kontak erat ya, itu coba direkomendasikan untuk dites dulu sebelum vaksin. Nah, kemudian ada juga yang menanyakan berapa lama sih vaksin ini akan bertahan membentuk imunitas. Nah, dari penelitian yang ada, dari jurnal-jurnal yang diterbitkan itu, vaksin ini mampu menimbulkan atau menghasilkan kekebalan atau imunitas terhadap virus COVID-19 ini selama sekitar 12 bulan ya, artinya buat setahun sih rata-rata ya. Nah, nanti kemudian bisa suatu per tahun mungkin akan di booster, dan penelitian akan masih tetap berjalan pada saat ini ya. Nah, karena seperti kita ketahui bahwa setelah divaksin, tubuh kita khususnya sel limfosit B memiliki yang dinamakan sel beta memory, yakni mereka akan merekam kode-kode secara genetik ya pada level-level interseluler virus COVID-19 ini gitu. Jadi suatu saat kalaupun ada infeksi yang masuk, antibodi masih bisa mengenali. Yang setahu saya dari jurnal-jurnal itu kebanyakan mengatakan memang sekitar 10 sampai 12 bulan gitu. Nah, oke, kemudian ada lagi pertanyaan nih, apakah betul vaksin itu mengandung babi ya? Nah, dalam pembuatannya penggunaan bahan dari babi ini pada pembuatan vaksin saat ini sudah mulai ditinggalkan. Kepentingannya biasanya hanya untuk penelitian di awal-awal karena dianggap lebih murah. Namun untuk skala produksi vaksin biasanya sudah menggunakan rekombinan ya, ada yang disebut enzim tripsin itu yang dulu didapatkan dari babi. Nah, sekarang sudah bisa diekstrak atau diharvest ya dari sejenis jamur fusarium itu. Kemarin kan agak-agak santer dibahas mengenai kok kemungkinan ada vaksin tertentu yang mengandung babi, sehingga MUI juga memberikan fatwa ya. Namun so far sejauh ini sih vaksin atau tripsin yang menggunakan bahan dasar
dari babi itu sudah ditinggalkan karena dikhawatirkan kalau protein hewani seperti enzim trisip ini diberikan itu cenderung akan membawa penyakit gitu. Nah, sekarang sudah mulai ditinggalkan dan sudah menggunakan tripsin rekombinan yang didapatkan dari sejenis jamur fusarium ya. Nah, itu untuk pengolahan dari vaksin ini sendiri. Nah, lalu kemudian kenapa sih kok vaksin itu 2 kali dosis ya? Kok nggak sekali aja? Nah, pada penelitian memang itu dibuktikan bahwa pemberian 2 kali atau dengan booster vaksin kedua itu menjadi lebih efektif dibandingkan langsung dosis penuh. Nah, biasanya kalau seperti Sinovac, Sinopharm itu atau Pfizer dengan Moderna itu diberikan 0,5 mili untuk vaksin pertama, kemudian dilakukan booster ya dengan jumlah dosis yang sama. Nah, setelah diteliti memang dia jauh lebih meningkatkan imunitas tubuh dibandingkan langsung diberikan 1 kali atau full dose. Nah, seperti itu. Makanya kenapa dianjurkan pemberiannya 2 kali, yakni untuk lebih bisa menciptakan efektivitas dari imun sistem kita sendiri. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan mengapa vaksin atau tes PCR swab ini ada yang gratis kok ada yang berbayar juga. Nah, untuk vaksin, untuk saat ini vaksin berbayar sudah ditarik keputusannya oleh pemerintah, jadi tetap disediakan itu masih gratis saat ini dari pemerintah ya, mengusahakan beberapa jenis vaksin yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Nah, untuk PCR swab sendiri ini juga sudah ada kuotanya untuk dari pemerintah, terutama di tempat-tempat tertentu yang melayani seperti puskesmas ya, UPTD gitu. Jadi sarana-sarana kesehatan atau vaskes. Nah, kalau dia bergejala, ada gejala seperti itu, terus kemudian ada riwayat kontak erat dengan pasien COVID-19, ya itu bisa mendaftarkan diri di puskesmas dan itu gratis. Nah, tapi seiring perkembangan kan tes ini sangat terbatas yang tersedia di puskesmas dan itu juga disinyalir memang harus mendatangkan beberapa tools diagnostik yang lebih banyak untuk PCR. Makanya ada yang masuk dari sektor swasta juga jadi berbayar seperti itu ya. Nah, untuk kepentingan-kepentingan tertentu, misalkan kalau kita ada kepentingan mau keluar kota misalkan tapi nggak ada gejala, itu nggak bisa yang menggunakan fasilitas yang gratis tadi karena tidak ada riwayat kontak erat yang bisa membuktikan gitu, terus kemudian tidak ada gejala juga hanya untuk kepentingan yang lain. Nah, makanya ada disediakan juga tes yang berbayar tadi. Nah, tentunya berbayar ya karena itu kan ada modal dari bahan bakunya juga, terus pemeriksaan running laboratoriumnya dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi memang ada yang berbayar juga ada yang gratis gitu. Nah, ini perihal vaksin. Nah, ada pertanyaan lagi, selanjutnya setelah vaksin apa lagi nih, gitu. Nah, sejauh ini memang di dunia ini memang sedang mengembangkan dari vaksin ya. Vaksin itu yang paling mutakhir sebetulnya saat ini untuk menciptakan kekebalan terhadap virus COVID-19 ini. Jadi, yang paling penting sebetulnya juga di samping vaksin yang nggak kalah pentingnya adalah prokes sebetulnya. Nah, atau memutus mata rantai penularan dari virus COVID-19 ini. Prokes ya, ingat yang 5M. Oke, apa aja tuh? 1, menggunakan masker ya. Nah, terus kemudian kedua, sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir kalau bisa, atau dengan menggunakan antiseptik seperti gel antiseptik, dry hand wash gitu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga, hindari atau jaga jarak ya, jaga jarak dengan yang lain itu juga akan menurunkan penularan dari COVID-19 ini. Terus yang keempat itu hindari berkerumun ya, jangan berkerumun, jadi jangan nongkrong atau apa dengan buka masker tiba-tiba kita nongkrong. Nah, itu kalau ada satu saja dari kawan kita yang kena itu bisa kita tertular juga. Terus yang kelima adalah batasi mobilisasi untuk segala sesuatu urusan yang mungkin tidak
urgent atau tidak terlalu penting, lebih baik kita stay safe di rumah ya, berdiam di rumah sebagai ikhtiar kita untuk menghentikan penyebaran atau mata rantai penularan dari COVID-19 ini. Jadi selain vaksin yang tetap ditunggu dan sedang dikembangkan saat ini, tetap penelitiannya berjalan, mari kita semua bantu ikhtiar untuk memutus mata rantai COVID ini dengan 5M prokesnya diperkuat. Oke?